Hai semuanya, saya Hilman dari Sekolah Coding. Sebelumnya saya minta maaf suaranya lagi rada serak-serak tidak menarik, lagi pilek juga jadi rada bindeng. Nanti mungkin suaranya nggak terlalu enak buat didengar, tapi sabar ya, mumpung lagi ada bahan buat ngasih podcastnya. Yang akan saya bahas di sini judulnya bekerja dengan fokus. Judulnya sendiri saya ambil atau materi ini sendiri yang akan saya jabarkan inspirasinya dari buku yang baru aja saya baca. Kalau teman-teman yang follow Twitternya tahu saya udah beberapa kali promosiin buku ini, yaitu judulnya Deep Work atau tulisannya DEEP dalam lalu work bekerja. Nah, jadi di buku Deep Work ini ditulis oleh Cal Newport. Ngomong-ngomong ini bukunya saya nggak lihat di Gramedia, jadi beli versi bahasa Inggrisnya di Periplus, ada websitenya atau toko-tokonya di mall-mall atau di bandara-bandara ada. Di book ini jadi si yang bikin si Cal Newport ini dia nggak ngebahas kalau distraction atau gangguan selama kerja itu bekerja. Nah, tapi yang lebih dia bahas gimana kalau kita fokus itu kita benar-benar bisa ngasilin sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi sama kayak kalau kita ngelarang anak kecil dibanding ngasih tahu negatifnya, jangan ini nanti ini. Nah, lebih baik kita kayak ngasih yang positif. Kalau kamu belajar misalnya kamu bakal ini. Jadi dikasih kegiatan yang positif terus dikasih tahu aktivitasnya. Nah, sama sekali lagi di buku ini daripada dia ngasih tahu kalau gangguan itu jelek, di sini dia ngasih tahu gimana bagusnya kalau kita benar-benar fokus. Buku ini saya baca pas om saya lagi sakit di daerah Jakarta. Jadi waktu itu harus di rumah sakit, jadi saya nggak bawa laptop, bawa tapi akses internet susah. Nah, beruntung banget saya bisa pelan-pelan praktekin ini. Kenapa? Karena musuh utama kita ketika fokus adalah internet. Saya yakin semuanya tahu. Nah, nanti saya akan bahas lebih detail tentang itu. Yang make skill ini, jadi deep work ini atau bekerja dengan fokus ini skill, bukan sesuatu yang tiba-tiba kita punya, kita mau fokus tiba-tiba nggak bisa. Ini skill, dia butuh latihan juga. Tapi ingat, skill ini adalah skill yang benar-benar langka. Nggak semua orang bisa, artinya bisa di sini yaitu dia bisa bertahan, bekerja dengan fokus. Dan yang kedua, kalau kita bisa skill ini, kita bakal menghasilkan sesuatu yang benar-benar di level yang beda yang kita hasilkan selama ini. Jadi kalau kita merasa udah bagus selama ini apa yang kita kerjain, kalau teman-teman nyoba skill ini, yaitu skill bekerja dengan fokus ini, kita bisa ngasilin sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada yang kita hasilkan selama ini. Dan yang ketiga, skill ini sangat mahal, butuh waktu, butuh tenaga, dan kadang-kadang butuh uang juga. Saya kasih contoh butuh uang. Yang bikin Harry Potter, J.K. Rowling atau gimana cara bacanya, dia sempat pas buku-buku akhir Harry Potter dia benar-benar buntu. Dia ada anak, dia ada macam-macam lah suara-suara kalau dia ngerjain novelnya di rumahnya. Akhirnya dia mutusin nyewa hotel. Nyewa hotel buat apa? Bener-bener biar dia bisa fokus. Jauh dari suara-suara, jauh dari gangguan orang. Hotelnya hotel paling mahal di negaranya dia, saya lupa di kota mana. Mungkin sampai $4.000 per malam. Dia berani dan menurut dia emang sama sekali nggak ada masalah. Artinya sepadan uang yang dia keluarkan dengan hasil yang dia mau. Ada juga seorang milioner di sini diceritain kalau orang ini dia rela pulang pergi ke Jepang pakai pesawat kurang lebih mungkin dari Amerika 14 jam. Dia rela bayar saya lupa berapa ribu dolar tapi cuma biar bisa kerja di atas pesawat. Dia nyewa kelas bisnis paling depan, nggak ada yang ganggu, dia makan pas dia mau makan, dia istirahat kalau dia mau istirahat. Tapi yang dia lakuin utamanya selama beberapa belas jam ini dia kerja dengan fokus. Jadi benar-benar sampai segininya orang berusaha kerja dengan fokus. Nah, masalahnya kita nih yang kita udah mulai kerja sehari-hari, kita kerjanya mungkin gitu-gitu aja atau kerjaan kita mulai membosankan. Coba sekali-sekali atau jangan sekali-sekali, mulai dari sekarang kita belajar bekerja dengan fokus. Nah, tentu contoh-contoh
gangguan kita biar bisa kita fokus itu kayak email misalnya. Nah kadang kita subscribe banyak banget, coba difilter lagi kalau nggak butuh apa yang kita mau itu, atau kita bisa buka langsung websitenya untuk dapat informasinya, coba emailnya di unsubscribe misalnya, atau nggak usah berlangganan sama sekali. Yang kedua, handphone. Nah ini teman-teman semuanya pasti kemana-mana, nggak pasti ya, beda-beda, tapi sebagian besar udah bawa handphone kemana-mana. Coba kalau lagi kerja atau lagi belajar, silahkan handphonenya dimatikan, handphonenya di silent, paling bagus sih dimatiin, terus bener-bener taruh di dalam lemari misalnya, atau taruh di dalam laci, karena kalau nggak pasti kita dikit-dikit bakal nengok, padahal nggak ada yang nelpon. Kalaupun ada yang nelpon, belum tentu itu penting. Kalau kita udah ngebiasain orang nelpon kita di jam kerja, nanti dia bakal protes atau bakal marah kalau kita nggak ngangkat telepon dia di jam kerja. Jadi teman-teman harus punya jam kerja sendiri, konsisten. Saya nggak mau ngangkat telepon, jadi orang udah tahu, oh jam segini nih jam kerjanya dia nggak bakal gangguin lagi. Terus yang ketiga, sosial media. Tentu ini udah sangat umum banget. Saya sendiri lagi nonaktifin Facebook pribadi, cuma karena emang harus sesekali ngeliat Facebooknya sekolah coding, jadi tetap harus buka Facebook. Tapi untuk akun pribadi yang biasanya jadi konsumer pasif, ngeliat-liat orang lagi nge-share apa, lagi ada berita apa, padahal bukan itu tujuan utama dari Facebook, tapi karena kebiasaannya udah kayak gitu buat ngelihat berita-berita atau ngelihat pendapat orang, padahal ini sama sekali gak ngaruh ke hidup kita. Kurang lebih udah, saya gak tahu berapa minggu udah nggak pakai Facebook lagi, dan bener-bener sama sekali nggak ada masalah. Kalau saya mau berita, saya tetap bisa buka berita. Kalau saya mau nanya kabar teman, saya tetap bisa nanya kabar teman maksud saya. Nah, saya nggak nyaranin langsung 100% karena mungkin nanti bakal lebih sulit, nanti bakal kayak nyesel, aduh ngapain ya gue keluar, ntar langsung diaktifin lagi akunnya. Coba Senin sampai Jumat deh, nggak usah buka Facebook, nanti Sabtu Minggu baru sesekali buka lagi. Atau kalau emang benar-benar udah edik banget, harus mau tiap hari, coba bukanya cuma dari jam 6 sampai jam 7 pagi misalnya. Karena aduh apalagi zaman sekarang, apa sih paling isinya Facebook kalau kita ngelihat, paling debat, link-link bait, link-link yang ngejebak biar traffic website-nya banyak, sampah lah istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah pekerjaan shallow istilahnya, atau shallow itu artinya dangkal. Ciri-ciri pekerjaan dangkal itu dia gampang orang ngerjain, atau bisa dibilang semua orang bisa ngerjain. Nah, jadi kalau kita ini berbeda relatif dengan pekerjaan masing-masing. Kalau kita ada aktivitas-aktivitas yang kira-kira ini sih orang lain juga bisa ngerjain, atau kalau teman-teman punya perusahaan, daripada kita ngabisin waktu ke situ nggak maju-maju, kita bisa ngasih ke intern atau ke anak magang misalnya. Nah, jadi jauhi pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang nggak naikin skill kita, pekerjaan yang kita nggak belajar baru di sana, kalau bisa dihindari. Ini juga diterapin sama si DHH, mungkin pada kenal ini yang bikin Ruby on Rails. Ruby on Rails itu Laravel-nya di Ruby lah, atau framework yang paling populernya. Di perusahaannya dia bikin dari 5 hari kerja, waktu 5 hari kerja jadi cuma 4 hari. Nah bayangin orang-orang yang lagi bersaing, tapi dia milih harinya dipendekin jadi cuma 4 hari. Kenapa? Karena ternyata dari 8 jam kali 5 hari ini, gak semua pekerjaan tuh penting, gak semua pekerjaan tuh bener-bener dikerjain selama 8 jam itu. Ternyata kalaupun dibikin 4 hari, ternyata orang jadi lebih fokus, orang jadi bisa lebih ngerjain dengan serius. Nah si orang ini juga, si DH ini di kantornya juga, dia juga selalu ngomongin sama temennya Jason kalau dia nggak setuju dengan sistem Open Office. Nah Open Office itu yang semuanya kerja bareng-bareng di satu ruangan gede, masing-masing ada meja, kursi, tapi nggak ada bilik atau nggak ada ruangan sama sekali, semuanya bisa saling nanya. Secara satu sisi emang bagus mungkin untuk kolaboratif, nah tapi menurut dia sendiri, dia tetap ngasih ruangan masing-masing karyawannya, atau ada yang remote kerjanya nggak di kantor. Menurut dia,
setuju dengan si buku Call New Part ini kalau skill untuk fokus ini benar-benar bisa ngasilin pekerjaan atau ngasilin hasil kerja yang jauh di atas level ketika kita bekerjanya dengan penuh distraksi atau penuh gangguan. Nah, itu dia mungkin. Jadi sekali lagi, bekerja dengan fokus ini skill-skill yang sangat susah. Tips dari saya sendiri atau triknya dari buku yang saya baca juga, ciptakan lingkungan di mana kita fokus. Mungkin teman-teman harus ke cafe, mungkin teman-teman harus ke coworking space yang ada ruangan kosong, atau mungkin di kamar teman-teman sendiri. Silahkan teman-teman kunci pintunya, matiin HP-nya. Kalau pekerjaannya nggak butuh internet, jangan pakai internet. Jadi teman-teman benar-benar mikirin apa yang dikerjakan. Karena selama ini saya yakin kita kayak udah ngerjain ini terus tiba-tiba buntu baru mikir. Nah, coba dari awal teman-teman benar-benar mikirin apa yang mau dikerjakan. Coba mikirnya kayak orang-orang dulu yang gak ada internet tapi dia bisa nyiptain pesawat, dia bisa nemu bahan-bahan kimia. Banyaklah orang-orang dulu nyiptain yang gak ada apa-apanya kalau dibanding dengan zaman sekarang, meskipun teknologi terus berkembang sekarang. Nah, jadi coba ciptakan suasana di mana kita nggak bisa diganggu sama orang lain. Kalau teman-teman tinggal dengan banyak orang, sampaikan ke orangnya kalau dari jam segini sampai jam segini nggak bisa diganggu. Coba teman-teman pikirkan apa yang mau dikerjakan, bukan asal kerjain. Nanti teman-teman akan lihat, termasuk belajar, bukan cuma kerja. Teman-teman akan lihat efeknya, kita akan menghasilkan sesuatu di atas level yang selama ini kita punya. Itu dia, semoga ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Sampai jumpa di podcast berikutnya.